anak-anak, sekarang kita baca ilustrasi singkat yang nanti akan menjadi dasar dalam penyusunan teks cerita inspiratif kalian. Melalui medsos dan media TV kita mendengar dan melihat bencana melanda berbagai daerah. Ketika pandemi Covid belum sirna, kini banjir, tanah longsor, dan gempa menimpa pula. Bencana tersebut merenggut harta, benda, bahkan nyawa. Udin, anak yang baru berusia 8 tahun, menjadi yatim piatu akibat bencana banjir yang menimpa desanya. Kedua orang tuanya hilang hanyut ketika bekerja di kebun dekat sungai besar yang melintas di kampungnya. Bahkan rumahnya ikut hanyut. Udin tersangkut pohon saat kejadian. Seorang tetangga menemukannya dan menyelamatkannya. Nah, sekarang dari ilustrasi tersebut kita jawab 4 buah pertanyaan berikut. Bagaimanakah perasaanmu ketika membaca ilustrasi singkat tersebut? Haru mungkin kata kuncinya ya. Nanti bisa diungkap dalam kalimat yang jauh lebih panjang. Yang kedua, bagaimana perasaanmu seandainya kamu menjadi Udin? Paling tidak sedih. Bagaimana tanggapanmu terhadap apa yang dilakukan tetangga Udin? Kita dapat mengatakannya dengan salut. Luar biasa karena mau menolong ya. Dan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan sebagai sesama terhadap Udin? Paling tidak kita bisa membantunya. Ini ada 4 kata kunci yang merupakan ungkapan perasaan, baik itu empati, simpati, kepedulian maupun perasaan tertentu terhadap isi teks. Nah, sekarang kita telah memiliki beberapa kata kunci dari ilustrasi tersebut. Yang pertama, ada Udin dan tetangganya. Bencana terjadi di mana-mana. Akhirnya bencana itu melanda desa. Orang tua hanyut, tersangkut, Udin tersangkut maksudnya, dan terselamatkan. Yang kedua, ada kata haru, sedih, salut, dan membantu. Kita nanti akan coba meramu menggunakan kata-kata kunci tersebut untuk mengembangkan sebuah teks cerita inspiratif. Karena itu susun menjadi teks cerita inspiratif sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan. Untuk orientasi kita bisa mengambil kata kunci Udin dan tetangga. Peristiwanya atau rangkaian peristiwanya bisa bercerita tentang banjir yang melanda desa. Sedangkan komplikasinya kita bisa ambil kata kunci orang tua yang hanyut dan Udin yang tersangkut. Resolusi adalah ketika Udin tertolong. Dan yang terakhir untuk koda bisa kalian ungkapkan berbagai rasa empati, simpati, dan peduli melalui 4 kata kunci yang sudah kita temukan tadi. Nah, sebagai upaya untuk mempermudah kalian dalam menyusun teks cerita inspiratif, Bapak akan berikan pemantik atau penuntun beberapa kalimat untuk setiap paragraf, mulai dari orientasi sampai koda nanti. Ya, kalian nanti yang akan melanjutkan atau mengembangkannya. Untuk orientasi, misalnya Udin adalah seorang anak berusia 8 tahun yang tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah desa di lereng Gunung Wilis. Kesehariannya Udin bla bla bla. Nah, silakan nanti kalian lanjutkan. Kemudian mereka bertetangga baik dengan Lek Bejo yang tinggal sendirian. Semenjak istrinya meninggal, Lek Bejo harusnya ya, kalau Lek Karjo ini, dan seterusnya. Ini untuk paragraf 1 dan paragraf 2 sebagai orientasi.
Berikutnya untuk rangkaian peristiwa kita bisa mengangkat 2 paragraf juga. Yang pertama, suatu ketika Ayah Udin berbincang dengan Lik Bejo. Mereka sama-sama baru mendengar berita terjadinya berbagai musibah di beberapa daerah, dan silakan kalian teruskan. Mereka khawatir hujan turun deras mereka khawatir hujan yang turun deras belakang ini bla 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 bla. Silakan nanti kalian lanjutkan. Ini untuk paragraf 3 dan 4 yang menjadi bagian dari rangkaian peristiwa. Berikutnya komplikasi, puncaknya masalah ya. Pagi itu kedua orang tua Udin seperti biasa berangkat ke kebun dekat sungai yang melintasi kampungnya. Cuaca sedang, silakan kalian teruskan. Paragraf berikutnya, tiba-tiba tanpa mereka duga, silakan kalian klimakskan cerita itu atau konfliknya memuncak. Ini untuk paragraf 5 dan 6, bagian dari komplikasi. Resolusinya bisa ambil 1 paragraf. Air berangsur-angsur surut. Lik Bejo yang kebetulan hari itu tidak ke kebun selamat dari terjangan banjir. Dan seterusnya kalian lanjutkan. Dan yang terakhir untuk koda, bisa kalian angkat 1 paragraf atau 2 paragraf, silakan. Di antaranya bisa dengan contoh, kondisi Udin sangat mengenaskan ketika ditemukan Lik Bejo. Kalian ceritakan lanjutannya. Masih bisa ditambah, Lik Bejo meskipun hidup pas-pasan tetapi hatinya mulia, dan seterusnya. Ini nanti akan berupa ungkapan-ungkapan simpati, empati, dan kepedulian tadi. Nah, itu anak-anak bahan dasar yang bisa kalian nanti kembangkan menjadi teks cerita inspiratif.